Shalom, saudara-saudariku yang terkasih. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan karunia Roh Kudus kiranya melimpah dalam hidup kita masing-masing dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita puji Tuhan dari buku ND nomor 730 ayat 1. Saya tahu diriku ahli Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, seorang pakar teologi, William Barclay, berkata, tidak ada orang yang lebih dekat dengan sesamanya daripada orang yang hidup dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti dekat dengan sesamanya. Satu hal yang sulit kita lakukan ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Kristus adalah merendahkan diri. Apalagi jika sampai orang lain tidak lagi menghargai kita, itu sudah pasti sangat tidak menyenangkan hati kita. Sudah pasti kita bisa marah, bisa emosi kepada orang yang meremehkan kita. Sejujurnya kita membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Oleh karena itu, dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri. Tetapi di balik keinginan itu tersimpan sebuah ketakutan, yaitu ketakutan apa jadinya jika aku tidak dihargai oleh orang lain? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaanku? Oleh sebab itu tidak heran apabila banyak orang akan berjuang memperoleh pengakuan itu dengan berbagai cara, seperti kekayaan, jabatan, pendidikan, prestasi, ataupun pengaruh atas orang lain. Yesus memutarbalikkan konsep seperti itu bagi murid-murid dan juga bagi kita pada situasi saat ini. Bagaimana harga diri dan kebesaran itu? Yesus tunjukkan pengajaran itu melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Kita lihat reaksi Petrus yang merasa jengah atau tidak pantas dibasuh kakinya oleh Sang Guru Yesus Kristus. Tidak pernah ada dalam tradisi ataupun di adat orang Yahudi, seorang guru membasuh para muridnya. Yang ada adalah murid membasuh kaki sang guru. Jadi apa yang dilakukan Yesus adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan, mencengangkan, dan dramatis sekali karena belum pernah ada yang melakukan hal itu sebelumnya. Yesus mau memberikan pemahaman yang benar kepada murid-muridnya bahwa bagi Yesus harga diri dan kebesaran seseorang itu lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan bagi sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa embel-embel ambisi untuk mengejar prestise ataupun harga diri. Sebab jika itu yang menjadi orientasi kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri, yang mengakibatkan kita kehilangan arah ataupun tujuan daripada pelayanan kita.
Sebab tujuan melayani Tuhan yang menjadi konkret atau bukti nyata adalah itu harus kita tunjukkan pelayanan yang baik kepada sesama kita. Saudaraku yang terkasih, kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Bukankah kita ini hanya hamba yang patut menerima kemuliaan daripada Sang Tuhan kehidupan, yaitu Yesus Kristus sendiri? Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi melayani Tuhan dengan melayani sesama kita dengan baik. Dimanapun kita berada, bagaimanapun keberadaan kita, mari kita tunjukkan keteladanan yang sudah Yesus tunjukkan sebagai bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus yang setia. Selamat berbuat kebaikan, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan. Berilah kami ketabahan kalau karena nama-Mu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa kami, jadikanlah hati kami seperti Yesus yang lembut dan rendah hati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu hari ini dan selama-lamanya. Amin.